kalau nggak ada keluhan, nggak ada gejala, ngapain lah periksa gitu. Sedangkan penyakit itu yang paling berbahaya adalah pada saat kita tidak ada keluhan dan tidak ada gejala. Contohnya, kalau kita ketemu dengan pasien-pasien yang sudah terdiagnosa keganasan. Jadi jangan sampai kalian menunda untuk memeriksakan diri ya. Apalagi saat ini Prodia sedang memberikan promo 30% ya dok ya? Sampai tanggal 10. Ini besar banget dan jarang ya dok? Halo, selamat pagi sahabat Lampung Pos. Bagaimana kabar Anda? Semoga tetap sehat dan penuh semangat. Berjumpa lagi dengan saya, Delima Nataliana Pitupulu dalam podcast Ayo Sehat. Pada hari ini kita akan berbincang mengenai satu isu menarik yang sebenarnya sering kali terlupakan. Ya, terutama kita yang berada dalam usia produktif biasanya sibuk cari duit, sibuk bekerja, sibuk ngurus anak, sibuk ngurusin urusan domestik di rumah. Sampai-sampai hal yang satu ini kerap terlupakan. Apa itu? Tentang kesehatan keluarga. Kita tidak bisa memastikan apakah benar-benar orang-orang yang kita sayangi betul-betul sehat karena mereka biasanya tidak menunjukkan gejala dan kita baru panik saat mereka betul-betul sakit. Demam, pilek, batuk, dan lain-lain. Nah, untuk itu penting sekali menjaga kesehatan keluarga secara bersama-sama. Pada hari ini kita akan berbincang dengan satu narasumber yang sangat kompeten di bidangnya untuk ngomongin soal kesehatan keluarga. Dialah Dokter Customer Service Prodia Lampung, Dr. Reni Ferbianti Maramis. Halo dokter, selamat pagi. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar dokter? Baik. Baik ya. Dokter, bicara soal kesehatan keluarga, tentu kita semua punya keluarga ya dok. Dan itu sangat penting, keluarga sangat penting buat kita. Sampai-sampai ada lagu, harta yang paling berharga adalah keluarga gitu dok ya. Bener. Dari lagu itu kita sama-sama yakin, sama-sama tahu bahwa keluarga jadi prioritas. Ya. Seperti apa sih dok faktanya saat ini, apakah semua keluarga itu sudah punya kesadaran yang sama untuk menjaga kesehatan anggota-anggotanya dok? Oke. Di sini sebenarnya Prodia pengen banget ya. Prodia atau aku sih sebenarnya pengen banget ngajakin masyarakat atau ngajakin teman-teman semuanya itu supaya lebih peka ya terhadap kesehatan keluarga. Karena pada dasarnya biasanya kita itu kalau nggak ada keluhan, nggak ada gejala, biasanya ngapain sih diperiksa? Ngapain sih kita harus sibuk-sibuk periksain kesehatan kita? Toh juga nanti kalau ada keluhan atau gejala baru deh kita ke dokter atau periksa. Sebenarnya itu yang salah kan gitu. Jadi sekarang kita mau memperbaiki pikiran-pikiran masyarakat atau keluarga, bagaimana caranya mengatasi atau mengurangi adanya penyakit-penyakit dalam keluarga. Kalau kita sayang dengan keluarga, harusnya kita tahu dulu dong. Oh ya, ini waktunya check up sebelum orang tua kita ada keluhan atau ada penyakit tambahan. Utamanya kita yang sedang dalam usia produktif ya dok? Oke, iya benar. Usia produktif itu kan biasanya malah cuek banget ya. Olahraga sibuk dokter. Iya sibuk, olahraga kurang, pola makannya juga nggak oke gitu kan. Makan juga sekarang ini udah banyak yang tidur juga mungkin. Tidur juga kurang. Makan juga sekarang udah banyak yang kita via Gojek aja deh, beli aja deh, nggak perlu yang instan gitu. Padahal seharusnya sebaiknya gitu kan kita sudah mulai mencegah atau mengurangi faktor-faktor yang dari luar tadi gitu kan. Nah, gimana caranya nih kita mau menunjukkan rasa sayang ke keluarga? Ya itu tadi, yuk kita ajakin keluarga periksa. Minimal berapa sih dok gitu kan ya? Untuk usia-usia produktif kita seperti kita nih, seperti aku nih, cukup deh 1 tahun sekali. Karena belum ada riwayat sakit. Misalnya kayak aku belum ada riwayat hipertensi, belum ada riwayat diabetes. Kalau boleh tahu dokter, kisaran usia berapa? Under 30? Oke, di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun kayak aku gini, 40 setahun sekali. Okay. Sudah mulai menginjak usia di atas 40 tahun atau apalagi sudah ada genetik bawaan penyakit dari keluarga atau udah ada penyakit-penyakit riwayat dari diri sendiri, mulai setahun 2 kali. Tapi kalau untuk orang tua minimal 3 bulan sekali. Oh. Begitu. Kalau yang sudah ada riwayat penyakit ya gitu kan, misalnya nih contoh ayahku ada riwayat penyakit hipertensi dan diabetes. Gimana mau ngontrol ayahku nih supaya tahu gulanya stabil atau enggak, obatnya bekerja dengan baik atau enggak nih di tubuhnya. Setiap 3 bulan sekali aku ajak ayah ibuku untuk
periksa gulanya terkontrol atau tidak, kita ginjalnya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, seperti itu. Baik, memang selain pemeriksaan ada hal-hal lain yang bisa kita terapkan, yaitu tadi ya dok ya, mengurangi faktor-faktor pemicu resiko ya dok ya. Adakah kiat-kiat yang lebih efektif dok bagi misalnya seperti saya gitu ya dok, yang sudah menjadi orang tua dari beberapa anak saya 4 dok, banyak ya dok. Tetap sehat. Bagaimana saya sebagai orang tua itu bisa memberikan pendidikan, edukasi bagi anak-anak saya tentang gaya hidup yang sehat, supaya ya di masa-masa pertumbuhan mereka tetap bisa baik dok, tetap sehat. Karena kan saya tidak bisa mengawasi mereka 24 jam. Kayak saat ini saya sedang bekerja dan mereka entah di mana gitu ya, di sekolah makan apa saya nggak tahu. Bagaimana dok supaya kita sebagai orang tua bisa menanamkan hal-hal baik kepada anak supaya mereka bisa menjaga sendiri nih. Apa ya bahasanya ya, untuk menjaga dirinya sendiri deh, self care-nya. Kalau kita bicara untuk memberitahukan informasi ke anak-anak, berarti itu pendekatan dari kita ibu terhadap anak-anak ya. Secara pendekatan ibu seorang anak tuh seperti ngobrol, seperti memberikan gambaran-gambaran. Kalau makanannya seperti ini, efeknya akan seperti ini. Contohnya misalnya saya selalu kasih tahu anak saya, kenapa nggak boleh makan junk food terlalu sering gitu, karena kalau kamu makan junk food terlalu sering, itu kan makanan yang dipanaskan dengan suhu tertentu. Jadi zatnya atau vitaminnya atau komposisi kandungan dari makanan itu sudah berubah, sudah tidak baik lagi di tubuh kita kalau dikonsumsi terlalu sering gitu. Kenapa beda dengan makanan yang kita konsumsi dengan di rumah? Karena kan suhunya, terus juga komposisinya tidak merubah gitu ya, terus juga kandungannya juga bukan bahan yang kita awetkan gitu kan. Jadi edukasi-edukasi seperti itu yang harus kita sampaikan ke anak-anak gitu kan. Boleh tapi tidak terlalu sering, boleh tapi tidak terlalu banyak. Seperti itu. Dan juga biasa di kantin-kantin sekolah tuh dokter ya, sahabat Lampung Pos juga pasti mengalaminya, banyak menu-menu jajanan yang menggunakan frozen food, makanan olahan, ya let's say sosis, nugget gitu ya. Benar. Gimana dok? Ya saya sih mengimbau mereka untuk tidak mengonsumsi itu, tapi kadang-kadang masih suka kecolongan gitu, mereka diem-diem. Gimana sih dok supaya mereka tuh ya nggak usah yang itu, yang lain aja yang dimakan gitu deh. Sebenarnya bukan cuma anak-anak loh yang harus dihimbau, tapi orang tua, ibu. Nah kadang-kadang ibu ya, kita nih mau bikin bekal makanan, aduh apa ya repot ya besok gitu lagi ya gitu ya. Dalam 1 minggu itu kan ada 6 atau sampai 7 hari sekolah, belum lagi kegiatan yang lain, harus nyiapin bekalnya. Tiap hari harus ganti-ganti, inovatif idenya udah nggak tahu lagi. Jadi sebenarnya ibu-ibunya juga harus sadar bahwa nggak boleh juga ngasih makanan yang dalam bentuk frozen tadi. Satu itu. Kedua, cara penyampaiannya ke anak juga itu tadi yang saya bilang. Boleh jajan, tapi coba pilih makanan yang memang tidak dihangatkan atau tidak lama-lama di dalam kulkas seperti itu. Dan kita juga berusaha untuk bawain bekalnya yang lebih sehat. Jadi kalaupun dia nantinya jajan, makanan yang kita bawain itu sudah mewakili makanan sehat gitu. Jadi jajannya tidak terlalu banyak lagi kalau kita bawakan bekal yang sudah sehat tadi gitu. Jadi memang edukasinya memang harus kita sampaikan setiap hari. Dan juga orang tua sendiri harus punya keteguhan hati ya dok, jangan memberikan itu kepada anak-anak. Ya benar. Kadang kan di rumah pulang kerja sudah malam atau capek gitu ya. Ya udah goreng nugget aja, ya makan nuggetnya, makan nasi udah tanpa serat, dan itu kan mereka nyontoh kita dong. Mereka nyontoh kita. Satu hal lagi, anak-anak ini kan kalau mendengarkan omongan orang tua itu kan hanya mendengar, terus tidak ada bayangan. Emangnya kenapa sih kalau dimakan tiap hari gitu? Kalau aku sih biasanya gini. Sudah kita kasih tahu jeleknya, kita kasih contohnya, gambarannya. Oh, mungkin lihat di YouTube atau lihat di Instagram atau lihat di berita-berita lainnya bahwa kalau anak-anak yang asupan gizinya tidak memadai, tidak cukup, tidak baik, itu akan seperti ini. Misalnya kita kasih contoh, tinggi badannya tidak bertambah, ya, atau mengalami perubahan berat badan yang tidak sesuai usianya. Kemudian juga untuk ke pola pikirnya, ke otaknya juga tidak bekerja dengan maksimal. Nah itu jadi mereka berpikir, oh
kenapa mama ngelarang, kenapa ibu melarang, karena efeknya akan seperti itu. Dan mereka akan bisa lihat contohnya. Oh, kenapa aku lebih tinggi dari temanku, padahal kita seumur. Karena aku makan sayur, temanku tidak makan sayur. Nah, yang seperti itu yang harus kita. Dan susu ya dok? Susu, ya penting. Vitamin, susu itu akan membantu untuk pertumbuhan mereka. Baik dok, itu untuk anak-anak kita. Jika kita satu rumah dengan orang tua kita yang sudah manula, bagaimana treatment yang harus kita berikan kepada orang tua supaya juga dari sisi makanan nih dok, supaya mereka tetap bisa lebih aman dan sehat dok? Oke. Kalau untuk orang tua biasanya sudah mulai ada penyakit-penyakit bawaan seperti hipertensi atau darah tinggi, kemudian ada jantung, ada diabetes. Nah, itu kembali ke kita menjaga atau mengatur pola makannya. Berarti kita juga sudah mulai membatasi masuknya karbohidrat ke orang tua. Kalau ada hipertensi berarti kita sudah ganti garamnya, gulanya kita ganti, terus mungkin porsi-porsinya sudah mulai kita atur. Dan itu juga makanannya berarti harus lebih sehat ya, yang sekali masak habis dalam 1 kali makan gitu kan. Juga jangan kita kasih frozen juga, sebenarnya sama aja dengan kita kasih ke anak-anak. Kedua, kalau untuk orang tua ya waktu untuk istirahat. Mungkin kalau anak-anak kan sudah tidur siang ada aktivitas lagi, les dan lain-lain itu untuk membangkitkan semangat mereka untuk aktivitas tuh boleh-boleh aja. Kalau orang tua justru terbalik ya. Jadi memang sudah harus banyak waktu untuk istirahat. Tapi tetap kita masukkan saran atau berikan saran kalau yang masih bisa aktivitas ya lakukan olahraga ringan. Seperti jalan santai 30 menit itu tetap harus kita berikan saran itu. Berjemur kah di pagi hari atau siang hari selama 10 menit. Kemudian olahraga yang ringan, jangan pula yang berat-berat. Gak boleh lagi gitu ya. Jadi memang tetap harus menjaga pola hidupnya. Dan kalau memang ada penyakit-penyakit bawaan lainnya, obatnya harus rutin diminum. Kontrol. Tetap harus kontrol selama 3 bulan atau 6 bulan, kita sesuaikan dengan kondisi orang tua kita. Makanan sudah, istirahat sudah. Lalu aktivitas dok, apa aktivitas alternatif yang bisa kita lakukan bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama orang tua? Mungkin di Sabtu pagi kita nggak sekolah, kita nggak kerja, Sabtu pagi, Minggu pagi, mungkin bisa kita gunakan untuk aktivitas fisik bersama dok. Mungkin di rumah saja. Ada opsi-opsi nggak dok, aktivitas fisik yang bisa dilakukan bersama? Kalau memang mau ajak olahraga itu tadi ya, jalan santai sambil weekendan. Atau ya renang, kalau misalnya usia masih 50 tahun saya rasa masih kuat lah untuk renang dengan gaya yang santai lah ya, gerak yang santai. Kemudian ada olahraga santai lagi, misalnya kalau di rumah ada alat sepeda santai boleh. Cuman kalau untuk orang tua yang masih hobi seperti golf, tenis, bulu tangkis itu boleh. Cuman durasi waktu yang kita batasi. Oh begitu. Banyak pasien saya tanya, olahraganya apa pak? Saya masih kuat nih dok, main tenis. Berapa jam? 2 jam. Dengan usia yang sudah 60 tahun. Saya selalu kasih masukan, boleh olahraga tenisnya masih dilanjutkan, tapi jangan lebih dari 1 jam. Karena mungkin fisik kita kuat, tapi untuk organ dalam seperti jantung, paru, sudah tidak kuat. Nanti bisa terjadi adanya pembengkakan. Gitu. Makanya suka ada kolaps ya, suka ada serangan jantung pada saat kita sedang olahraga. Jadi memang kalau sudah tua, di atas 60 tahun, itu aktivitas fisik itu dibatasi ya dok? Dibatasi. Tidak boleh terlalu berat, tidak boleh terlalu lama. Papa saya itu 70 tahun dan dia masih lari dok? Boleh, dalam durasi waktu dan jarak berapa jam? Setengah jam? Boleh. Masih boleh, masih. Yang tidak boleh itu kan dia lari sampai berjam-jam gitu, atau dia lari tapi jaraknya terlalu jauh, bisa sampai yang sampai jauh banget, sampai lama banget gitu, itu yang nggak boleh gitu. Jadi memang kita harus sesuaikan dengan usia. Tapi yang direkomendasikan adalah jalan tadi ya dok ya, jalan santai paling aja, aman ya, paling aman, murah dan aman, minim resiko cedera. Ya. Kalau untuk mengetahui apakah pola yang sudah kita lakukan itu bagus atau enggak, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tuh bagus apa enggak. Kalau kita sendiri itu ada pemeriksaan khususnya juga. Oh gitu. Jadi jangan sampai nanti sudah makan A, B, C sudah kita atur, kok nggak ada perubahan sih dok? Kok ternyata nggak sehat sih?
katanya udah diatur, ternyata apa yang masuk ke dalam tubuh kita belum tentu baik di dalam tubuh kita. Nah, itu juga ada nanti pemeriksaan yang khusus. Dan memang kan belakangan ini banyak sekali kasus anak-anak yang cuci darah ya dok. Penyakit tidak menular yang sekarang jadi momok buat keluarga-keluarga sebenarnya dok. Itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan pemeriksaan rutin tadi ya dok ya? Bisa dideteksi ya dok ya? Jadi dia nggak sampai fatal dulu, jangan sampai harus cuci darah dulu ya dok? Karena penyakit cuci darah kalau zaman dulu usia-usia lanjut kan, dimana kita temui sudah ada riwayat jantung, sudah ada riwayat stroke, terus ginjalnya rusak, kemudian harus disarankan untuk cuci darah rutin seminggu 2 kali, terus-terusan seperti itu. Sekarang juga sudah terjadi pada usia-usia muda, bahkan sampai ke anak-anak. Balita dok? Ya balita. Kenapa? Ya itu tadi makanannya, terus kemudian genetik dari orang tua yang tidak diketahui oleh keluarga, kemudian pola hidupnya yang tidak baik. Kalau genetik bisa dideteksi juga dok? Bisa dong. Kita punya pemeriksaan di mana kita bisa tahu genetik apa sih yang diturunkan ke kita. Jadi kita bisa antisipasi. Oh ternyata orang tua saya ada diabetes. Oh ternyata saya malah diabetesnya enggak sih, malah yang lainnya. Itu. Oh ya itu tadi. Jadi ada beberapa yang kita nggak tahu. Setelah kita melakukan pemeriksaan, akhirnya kita tahu dan kita bisa antisipasi dari awal. Oh ternyata saya itu kalau konsumsi ini nggak baik buat tubuh saya. Oh ternyata kalau saya itu olahraganya ini nggak cepet kalau untuk melakukan diet ataupun olahraga yang tepat saya itu ternyata yang ini gitu. Itu akan ketahuan dari pemeriksaan itu. Gitu. Jadi terkait dengan hal itu Prodia sedang merayakan kampanye tahunan ya dok ya selama bulan Mei ini 2025. Temanya adalah Be Health First. Bisa tolong jelaskan dok soal tema Be Health First ini? Jadi kita ada diskon dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu diskonnya spesial karena kebetulan Prodia itu ulang tahun di tanggal 7. Jadi itu besok ya dok ya 7 Mei. 7 Mei ya. Jadi kita tuh ada diskon yang spesial 30%. Untuk pemeriksaan? Untuk seluruh pemeriksaan. Begitu. Kemudian kalau yang diskon 20 itu dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei. Tapi ini melalui aplikasi. Jadi Prodia itu nggak cuman pasien datang ke kantor terus periksa ngantri capek, enggak. Jadi kita punya aplikasi Prodia. Jadi kalau mau periksa nggak mau capek, dilakukan pembayaran di situ, dilakukan ceknya di situ, checklist kan apa saja yang mau diperiksakan. Kemudian nanti datang udah tinggal ambil darah. Jadi udah nggak repot lagi. Jadi nggak ngantri kayak dulu checklist formulir. Nanti nanya lagi ini. Terus kan kita di aplikasi itu ada chat dengan dokter. Jadi kalau online misalnya 24 jam. Misalnya kalau kita bingung, di situ ada dokternya seluruh Indonesia. Jadi bisa tinggal pilih nanti sesuai dengan jadwalnya. Terus kita bingung mau periksa apa, nanti bisa dibantu sama dokternya lewat aplikasi itu. Jadi kita nanti tinggal checklist, kemudian ada diskonnya, langsung tinggal ambil darahnya di Prodianya. Kalau soal pemilihan temanya sendiri dok, Be Health First, apa nih kira-kira yang melatari Prodia untuk mengangkat tema ini di tahun 2025 ini? Karena Prodia itu selalu ingin membantu masyarakat atau keluarga untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita, apa sih penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Terus yang pertama kali kita lakukan tuh apa? Force-nya itu apa gitu kan ya. Berarti kan kita harus melakukan pemeriksaan gitu kan ya. Kenapa kita berikan diskon, kenapa kita berikan paket-paket khusus, kenapa kita berikan promo. Karena kita pengen ngajak masyarakat supaya tahu loh kesehatan dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri kemudian kesehatan keluarga seperti apa. Baru bisa ke anak-anak. Kalau kita sendiri nggak tahu, keluarga nggak tahu, kita juga terhadap keluarga juga ya udahlah ya, mau sakit mau enggak ya itu lihat nanti aja lah. Itu jadi kita ke anak-anak juga akan terbiasa seperti itu gitu kan. Jadi kenapa kita kepengen banget di 2025 ini mengajak masyarakat untuk lebih perhatian ya, lebih care, lebih aware untuk kesehatan. Gitu. Terkait dengan Be Healthy First tadi ya dok ya. Apa sih sebenarnya hal-hal sederhana yang bisa dilakukan oleh keluarga di dalam kesehariannya supaya mereka menjadikan kesehatan itu sebagai prioritasnya dok? Yang pertama sekarang ini banyak banget kita tuh menganggap bahwa itu tadi berpikirnya kalau nggak ada keluhan, nggak ada gejala,
ngapain lah periksa gitu. Sedangkan penyakit itu yang paling berbahaya adalah pada saat kita tidak ada keluhan dan tidak ada gejala. Contohnya, kalau kita ketemu dengan pasien-pasien yang sudah terdiagnosa keganasan, ada nggak itu awalnya? Ngeri kan gitu ya. Jadi semoga kita ke depannya tuh lebih sadar. Kenapa? Karena penyakit-penyakit yang mengkhawatirkan, yang menakutkan dan mematikan itu tadi, itu tidak ada gejala di awal, tidak ada keluhannya, tidak ada gejala, tidak ada rasa apa-apa. Let's say cancer, ya contohnya. Kemudian kayak seperti autoimun. Oh iya, betul. Kok tiba-tiba bisa sih begitu? Kan nggak mungkin dibuat mungkin sama orang, karena biasanya dia sehat-sehat aja, gitu kan? Pandangan masyarakat masih ada kan yang seperti itu. Tiba-tiba diagnosanya autoimun, padahal biasanya masih kerja sehat kok gitu. Dengan tidak dia sadari gitu, itu sudah lama ada di dalam tubuh dia, atau genetik dari keluarga tapi dia nggak tahu. Dan autoimun sekarang juga lagi banyak dok. Itu lebih ke gaya hidup ya dok? Iya. Kalau dulu tua banget ya ngomongnya dulu terus. Sepertinya autoimun tuh jarang dan kebanyakan dianggap sebagai penyakit yang memang bawaan atau genetik ya dok ya. Kalau sekarang kenapa bisa bergeser dok? Itu karena pola hidup. Pola hidup, satu pola hidup, kedua obat-obatan yang dikonsumsi tanpa anjuran dokter. Obat-obat warung. Sekarang ini masyarakat itu udah ngapain sih ke dokter? Udahlah, di googling aja gitu ya, Tanya Mbak Google ya. Mbak googling obat demam yang bagus gitu kan ya, atau obat nyeri yang cepet sembuh gitu kan. Aku pusing kenapa ya? Ya gitu kan ya, obat nyeri 1 jam hilang gitu kan. My God. Jadi sekarang itu udah yang sistemnya begitu. Handphone ini udah jadi sumber semua informasi. Sedangkan itu keluarkan dalam bentuk yang umum aja. Oke, kamu demam obatnya ini, nyeri ini, tapi tanpa disadari apakah si anak ini ada alergi kah? Ada ketidakcocokan terhadap obat itu, tapi orang tua tidak menyadari. Dikasih terus akhirnya imunitas antibodinya rusak. Ketika penyakit masuk ke dalam tubuh, dia tidak bisa menjaga lagi. Jadi dia ikutan nyerang lagi ya. Antibodinya malah ikut menyerang tubuh anak-anak itu. Kenapa anak-anak sekarang autoimun juga banyak? Itu karena ya itu tadi nggak banyak kepengen tahu informasinya yang lebih jelas. Jadi jadi informasinya hanya dapat setengah-setengah aja. Sebenarnya kalau sedang mengalami keluhan seperti itu ya boleh baca Google, tapi harus ke Vaskes. Ya, tetap harus karena yang tahu kondisinya kan kita ya. Harus diperiksa ya kan dok, kayak stetoskop dulu. Masa periksa cuma lewat telepon gimana nanti kan bentuknya pasiennya gimana, demamnya seperti apa, ruamnya seperti apa gitu kan. Itu sih sama selain pola hidup, terus pemeriksaan lah yang paling tepat karena kita membutuhkan itu. Aku pun sebagai dokter nggak bisa. Pasien ini saya lihat dari wajahnya kayaknya sih autoimun ya gitu, atau sakit tifoid, tipes gitu kan nggak bisa ya. Jadi untuk memberikan suatu diagnosa kita tetap harus ada pemeriksaan penunjang lainnya, gitu ya, seperti pemeriksaan darah, atau kalau kita membutuhkan untuk alat-alat radiologi seperti ronsen, EKG itu harus tetap ada supaya kita mendiagnosa nggak salah, kemudian kita memberikan terapi atau obat juga sesuai dengan keluhannya. Gitu. Betul sekali. Jadi memang sangat penting Be Health First itu kita laksanakan dalam berbagai lini ya dok ya, untuk anak-anak, untuk orang tua kita juga. Dok, sebenarnya tantangannya sekarang apa sih dok di zaman saat ini untuk menerapkan Be Health First itu? Sebenarnya kita kan tahu kesehatan itu penting, kita juga sama-sama tahu kalau sakit itu mahal, yang murah itu sehat. Benar. Tapi tetap aja sepertinya belum jadi prioritas nih dok untuk menerapkan Be Health First. Hanya masih menjadi slogan aja dok. Tahu, ngerti tapi belum diterapkan dok. Gimana supaya angan-angan atau slogan itu bisa benar-benar diimplementasikan dalam aksi nyata setiap hari dok? Simple ya, aku kasih contoh gini. Aku nggak pernah ada keluhan, aku merasa sehat-sehat aja. Tetapi karena kita di Prodia itu kan memang mendapatkan benefit yang pemeriksaan untuk seluruh karyawan itu setiap ulang tahun.
Ya kan? Beruntung kan aku. Jadi pada saat aku ulang tahun, kapan mau nggak mau dong, udah lewat, udah lewat Januari. Ya udah, baiklah. Jadi mau nggak mau aku harus melakukan tes itu. Oke. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, pokoknya aku harus melewati tes itu. Tapi itu bersyukurnya karena pada saat aku melakukan tes itu aku jadi tahu. Oh ternyata aku ini begini. Oh ternyata aku mendapati ini gitu kan. Oh ternyata hasil pap smearku nggak oke. Antisipasinya apa? Oh berarti aku harus pengobatan. Setelah pengobatan aku harus vaksin. Nah di sini juga yang aku mau bilang bahwa masyarakat kita itu kurang kurang menyadari pentingnya vaksin. Vaksin itu dapetnya dari mana dok? Ya kita periksa dulu apa yang nggak oke dari tubuh kita. Apakah kita punya hepatitis B? Apakah kita pernah ada riwayat juga ada virus dalam tubuh? Kalau sudah ada kita obati. Setelah virusnya tidak ada kita vaksin. Itu kan yang nggak disadari. Nah sedangkan itu yang akan menjadi benteng kesehatan kita. Itu yang akan membentuk antibodi dalam tubuh kita. Jujur aku pun begitu gitu. Kalau tidak ada edisi ulang tahun itu tadi nggak akan periksa. Karena biasanya orang tuh tahu dia itu sebenarnya perlu periksa. Tapi mereka justru milih untuk nggak periksa. Takut ketahuan. Takut pantang. Benar. Takut nggak boleh makan ini, takut nggak boleh ngapain. Iya takut itu sebenarnya dok. Kebanyakan pasienku kutanya kenapa tidak mau melakukan general check up atau medical check up. Takut. Takut terima hasilnya. Takut. Selalu aku kasih tahu. Lebih baik takut sekarang, jadi tahu sejak dini apa yang harus dilakukan daripada sudah terjadi. Sahabat Lampung Pos ya, jangan takut ya. Apalagi kalau kamu udah ngerasain memang badan kamu lagi nggak oke. Misalnya kaki kebas-kebas atau apa gitu ya. Benar. Langsung aja periksa. Jadi jangan takut mendengarkan fakta tentang tubuh kamu sendiri. Karena kalau kamu menunda pemeriksaan, dampaknya seperti apa dok? Ya itu tadi, penyesalannya di akhir. Dan uangnya akan lebih keluar mahal. Uangnya akan keluar lebih mahal lagi ya. Penyesalan selalu di akhir, kalau di awal biasanya bukan penyesalan pendaftaran ya. Ya benar. Jadi jangan sampai kalian menunda untuk memeriksakan diri ya. Apalagi saat ini Prodia sedang memberikan promo 30% ya dok ya, sampai tanggal 10. Ini besar banget dan jarang ya dok. Ya, kalau yang diskon 20 sampai tanggal 31 Mei. Oh, sampai akhir bulan ada diskon 20%. Ya. Ada juga buy one get two, pemeriksaan genomik. Itu yang lebih unik lagi. Apa itu dok? Genomik itu ya itu tadi, keunggulannya kita mengetahui genetik tubuh kita. Makanan apa yang cocok buat kita, yang bagus di tubuh kita. Tidak semua makanan sehat cocok di tubuh kita? Ya, itu tadi aku bilang. Contohnya ada 2 pasien gizi yang ingin merubah bentuk tubuhnya. Setelah mereka melakukan diet secara bersamaan, hasilnya berbeda. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan genomik dengan satu makanan yang sama, itu masuk ke dalam tubuh mereka responnya tidak sama. Kenapa yang satu bisa berhasil menurunkan, yang satu tidak berhasil. Malah justru kok malah naik ya, kok tidak terbentuk otot ya, itu tadi. Jadi genomik ini bisa mengetahui apa saja yang tidak baik di dalam tubuh kita. Jadi kita pilih supaya kedepannya ternyata apa yang saya yakini ini ternyata tidak baik. Justru yang saya hindari itu yang baik untuk tubuh saya. Begitu. Kamu tahu apa yang baik buat kamu? Periksa dulu ya supaya lebih akurat ya dokter ya. Benar. Baik, kita sampai pada akhir dari acara. Dokter boleh kasih closing statement atau konklusi kepada sahabat Lampung Pos? Aku mau bilang jangan pernah takut untuk menerima hasil kesehatan kita, karena kita harus tahu apa kondisi tubuh kita dari sedini mungkin supaya kita bisa mengurangi atau menstop adanya kerusakan-kerusakan dalam tubuh kita. Jadi mulai sekarang usahakan periksa sedini mungkin. Iya, periksa, jangan takut ya, karena kalau ditunda justru lebih berbahaya. Terima kasih dokter Reni Ferbianti Maramis, dokter customer service Prodia Lampung, untuk ngobrol-ngobrol yang sangat inspiratif. Banyak sekali hal-hal baik yang kita dapatkan sahabat Lampung Pos dari podcast kali ini.
Semoga bisa berjumpa lagi dengan dokter di podcast-podcast berikutnya. Dengan senang hati. Yes, sahabat Lampung Pos, semoga semakin banyak keluarga-keluarga di Indonesia yang sadar akan pentingnya menjaga kesehatan bersama-sama. Pemeriksaan rutin juga sangat penting untuk menjaga kita semua tetap sehat. Sampai jumpa dalam podcast Ayo Sehat berikutnya. Kami pamit undur diri. See you.